Selama berabad-abad, keluarga Rothschild telah memegang dominasi yang tak tertandingi. Mereka berhasil menggabungkan solidaritas keluarga yang kuat dengan upaya gigih untuk mencari keuntungan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, mereka berhasil berkembang dan mencapai posisi yang sangat berpengaruh dalam bidang keuangan internasional, perang, dan politik. Mereka menjadi salah satu dinasti perbankan terkuat di zaman mereka. Dinasti perbankan Rothschild memiliki asal-usul yang tidak biasa di sebuah perkampungan ghetto abad ke-18 di Frankfurt, Jerman. Seperti banyak orang pada zamannya, Mayer Amschel Rothschild tidak dapat memiliki tanah atau pertanian karena rasnya yang Yahudi, sehingga ia mengikuti jejak keluarganya dan menjadi pedagang tekstil. Perkampungan ghetto tersebut tidak menawarkan lingkungan yang menjanjikan. Toko-toko menumpahkan tumpukan pakaian bekas dan barang-barang rumah tangga yang kotor ke ganggang. Orang Yahudi Frankfurt pada masa itu menghadapi berbagai pembatasan dalam pekerjaan dan perdagangan. Mereka dilarang bertani, terlibat dalam kerajinan tangan, bahkan berdagang barang-barang berharga seperti senjata, sutra, atau buah-buahan segar. Mayer Rothschild merasa tidak puas dengan berdagang tekstil dan ingin menjelajahi usaha lain yang menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Ia segera menemukan bahwa berdagang koin emas dan barang antik bisa jauh lebih menguntungkan. Mayer Rothschild segera membangun reputasinya sebagai pedagang cerdas dan menemukan strategi brilian yang saat ini dikenal sebagai front running. Much like today's stockbrokers. His main client was Prince William of Hesse-Kassel. Ia bekerja sebagai agen istana, mirip dengan pialang saham modern. Klien utamanya adalah Pangeran William dari Hesse-Kassel. Setiap kali William ingin membeli koin emas, ia akan meminta Mayer Rothschild untuk mendapatkannya dari pasar. Yang dilakukan Rothschild adalah ia pertama-tama membeli koin tersebut dengan uang pinjaman. In doing so, he profited twice. Once from the 8% commission fee, and also from front-running Prince William. Kemudian menjualnya kepada Pangeran William. Secara efektif dia bertindak sebagai pembeli dan penjual. Praktik ini dalam istilah modern dikenal sebagai front-running. Dengan melakukan hal itu, ia mendapat keuntungan 2 kali dari komisi 8% dan juga dari sebagai front-running Pangeran William. Pada tahun 1782, Mayer Rothschild telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dan mendapatkan posisi sebagai manajer investasi untuk kekayaan besar Pangeran William. Transitioning into banking was a way to gain legitimacy and credibility. Namun bagi Mayer Rothschild, ini hanyalah permulaan. Untuk benar-benar menciptakan pijakan yang kuat di dunia keuangan, ia harus berkembang menjadi bank. Seringkali, ketika pedagang dan agen istana mengumpulkan kekayaan signifikan melalui transaksi keuangan mereka mencari pengakuan dan kehormatan yang lebih besar. It's always what's next, and I think that's what drives most very successful people. Bertransisi ke perbankan adalah cara untuk mendapatkan legitimasi dan kredibilitas. Masuk ke dunia perbankan terbukti menjadi langkah jenius bagi Mayer. Pada akhir tahun 1700-an, ia adalah orang terkaya di Frankfurt. Namun bagi Mayer Rothschild, itu belum cukup. Ia membayangkan sebuah warisan di luar kekayaannya, sebuah dinasti keluarga yang mampu bertahan melampaui bangsa-bangsa dan kerajaan. Baginya, selalu tentang apa yang berikutnya. Itulah yang mendorong kebanyakan orang yang sangat sukses. Ini bukan tentang uang, karena uang hanyalah cara menghitung skor. Ini tentang pencapaian, tentang memenangkan permainan, dan tentang meningkatkan tantangan. Untuk mencapai itu, ia tahu ia perlu berpikir lebih besar dari sekadar Frankfurt atau bahkan Prusia. Untuk berkembang, ia mengirim 4 dari 5 putranya ke ibu kota besar Eropa, yaitu Wina, Napoli, Paris, dan yang paling berharga dari semuanya, yaitu London. Pada awal 1800-an, Britania Raya berdiri sebagai kekuatan super global dengan kekaisaran yang luas melintasi benua. Dengan angkatan laut kerajaan yang tak tertandingi, lautan adalah milik mereka. Revolusi industri mengubah ekonomi, menjadikan Inggris sebagai kekuatan industri dan manufaktur. Sektor keuangan yang berpusat di London menjadi sangat kuat dengan berdirinya Bank Inggris pada tahun 1694. London menjadi pusat keuangan global. Mayer Rothschild telah membangun bisnis perbankan yang berkembang pesat di Frankfurt,
Tetapi ia menyadari bahwa untuk mempertahankan kemakmuran jangka panjang keluarganya, ia perlu memperluas bisnisnya ke berbagai kota besar di Eropa, termasuk mengirim putra ketiganya ke London, Inggris. Namanya adalah Nathan Rothschild. Bagi Nathan Rothschild, tekanan sangat besar. Ia merasa terdorong untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia sama mampunya dalam menjaga warisan keluarga. Nathan adalah orang yang sangat ambisius dan kompetitif, mudah tersinggung dan juga cepat memberikan balasan dalam urusan bisnisnya. Dengan 20.000 pound sterling atau setara dengan 380 juta rupiah yang diberikan ayahnya sebagai investasi, Nathan berencana memaksimalkannya secepat mungkin dengan cara apapun yang diperlukan. Pada awal 1800-an, industri tekstil London tumbuh pesat. This industry was marked by many small-scale workshops and factories that produce many different types of textiles from cotton to silk. Industri ini ditandai oleh banyak bengkel kecil dan pabrik yang memproduksi berbagai jenis tekstil, mulai dari katun hingga sutra. Nathan melihat peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan ini sambil memaksimalkan keuntungan. Ia berhasil menciptakan 3 sumber keuntungan dari industri tekstil. Menurut pengakuannya sendiri, Nathan berhasil pada hari-hari awalnya. Saya segera menemukan bahwa ada 3 keuntungan: bahan baku, pencelupan, dan manufaktur. Saya berkata kepada produsen, saya akan menyediakan bahan dan pencelupan, dan Anda akan menyediakan barang yang sudah diproduksi kepada saya. Jadi saya mendapat 3 keuntungan bukannya 1, dan saya bisa menjual barang lebih murah dari siapapun. Dalam waktu singkat, saya mengubah 20.000 saya menjadi 60.000 atau sekitar 1.140 juta rupiah. Untuk memastikan pendapatan yang konsisten, Nathan juga merambah ke bidang penyelundupan tekstil dan logam mulia yang sangat menguntungkan. Ia menjadi seorang penyelundup. Pada tahun 1808, Nathan telah mendapatkan reputasi sebagai orang yang, berkat manajemen yang superior, ketajaman, pandangan jauh, dan koneksi, secara rutin berhasil mengirimkan barang ke benua Eropa. Hanya dalam beberapa tahun setelah memulai bisnisnya di London, Nathan melaporkan penjualan kotor yang mengesankan sebesar 800.000. Sekarang dengan modal besar di tangan, Nathan mengarahkan pandangannya untuk mengubah usahanya menjadi bank. Ia berencana membangunnya lebih besar dari bank ayahnya di Frankfurt. Pada tahun 1812, kesehatan Mayer Amschel Rothschild memburuk dengan cepat. Ia segera menyadari bahwa kematian tak dapat dia hindari, dan untuk memastikan rumah Rothschild tetap makmur, ia mendesak putra-putranya untuk selalu menempatkan persatuan keluarga di atas segalanya. Ini adalah salah satu kunci utama kesuksesan panjang dinasti Rothschild. For the long-standing success of the Rothschild dynasty, their strong bond as a family and their unique way of doing business. Ikatan kuat mereka sebagai keluarga dan cara unik mereka dalam menjalankan bisnis adalah alasan mengapa mereka masih sukses hingga hari ini. Saat putra-putra Rothschild mendirikan bank mereka di berbagai kota, Eropa memasuki era perang yang akan berlangsung lebih dari 1 abad. Sedangkan perang abad ke-18 cenderung terbatas dan berakhir dengan gencatan senjata, perang abad ke-19, setidaknya beberapa di antaranya, menjadi semakin ideologis dan semakin sulit dihentikan. Berkat sistem keuangan yang canggih, Britania Raya melancarkan 6 perang dalam abad itu tanpa mengalami keruntuhan ekonomi. Hari ini, kita hidup di dunia yang didominasi oleh satu kekuatan Amerika Serikat. Namun Britania Raya adalah kekuatan super dunia selama lebih dari 2 abad, memiliki kekuasaan yang lebih besar di luar perbatasannya daripada yang dimiliki AS hari ini. Pada tahun 1814, Duke of Wellington memenangkan pertempuran demi pertempuran melawan Napoleon dan berencana untuk membawa perang ke Prancis. Namun saat berada di Prancis, Wellington menyadari perlunya sejumlah besar koin Prancis untuk biaya. Kampanye Wellington sedang berlangsung pada saat ketegangan fiskal yang luar biasa. Dalam kampanye panjang seperti milik Wellington di Semenanjung Iberia, metode pengadaan yang lebih canggih diperlukan. Di atas segalanya, terutama sangat penting untuk dapat membeli persediaan dan membayar pasukan. Nathan melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Jika ia dapat memenuhi permintaan yang menantang ini, hal ini bisa mengangkat banknya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Nathan kemudian menggambarkan apa yang dilakukannya yang sepertinya terdengar mudah. Ketika saya menetap di London, perusahaan Hindia Timur memiliki emas senilai 800.000 atau 15 miliar untuk dijual. Saya pergi ke pelelangan dan membeli semuanya. Saya tahu Duke of Wellington membutuhkannya. Saya telah membeli banyak surat tagihan Wellington dengan diskon, dan kemudian pemerintah memanggil saya. Mereka berkata bahwa mereka harus memilikinya. Ketika mereka mendapatkannya, mereka tidak tahu bagaimana cara mengirimkannya ke Portugal. Saya yang mengambil semua itu dan mengirimkannya ke Prancis, dan itu adalah bisnis terbaik yang pernah saya lakukan. Pada pertengahan 1800-an, saat Eropa menjadi pusat perang, negara-negara semakin membutuhkan pasar valuta asing. Untuk memulai perang, Anda memerlukan uang. Jika Anda kalah dalam perang, Anda seringkali harus membayar pihak lain. Or you need money. If you lose a war, you often have to pay the other side. Bagi keluarga Rothschild, perang menjadi bisnis yang menguntungkan. Jaringan rumah perbankan mereka memberikan keunggulan kompetitif yang unik. Saat itu, sistem perbankan modern baru mulai berkembang, sehingga mereka dapat mengenakan biaya tinggi, terkadang hingga 8% untuk layanan pertukaran mata uang. Namun, pendapatan dari komisi hanyalah sebagian kecil dari pendapatan mereka. Keluarga Rothschild memahami bahwa dalam dunia keuangan, informasi adalah segalanya dan kecepatan adalah raja. Mereka adalah salah satu trader forex sukses yang pertama, menggunakan pengangkut swasta dan bahkan memanfaatkan kuda-kuda terlatih dan kereta. Keluarga Rothschild tetap selangkah lebih maju dari para pesaing. Akibatnya, spekulasi mata uang menjadi bisnis paling menguntungkan mereka. Keuntungan untuk rumah Rothschild di London terus mengalir, dan Nathan Rothschild menjadi orang terkaya di dunia. Namun, bahkan orang terkuat dalam keuangan tidak bisa mengalahkan musuh terakhir. Pada 28 Juli 1836, hal yang tak terduga terjadi. Nathan Rothschild, orang terkaya di dunia, meninggal pada usia 58 tahun. Ini mengejutkan karena keluarga Rothschild dikenal hidup panjang. Sebenarnya, ketika Nathan meninggal, ibunya masih hidup dan dia hidup hingga lebih dari 90 tahun. Because the Rothschild family was known for living long lives. In fact, when Nathan died, his mother was still alive and she lived to be over 90 years old. London Times mempersiapkan diri untuk salah satu superlatif langka mereka, kematian Nathan Mayer Rothschild, yang diungkapkan dalam editorial sebagai salah satu peristiwa terpenting bagi kota ini dan mungkin bagi Eropa dalam waktu yang lama. Tidak ada operasi yang sebanding dengan yang dimiliki Nathan di Eropa pada waktu itu. Kematian Nathan Rothschild memiliki dampak besar pada pasar, tetapi rumah Rothschild terus hidup tanpa dia berkat sistem perbankan terdesentralisasi yang telah mereka ciptakan. Bank-bank keluarga Rothschild terus berkembang, tetapi sekarang mereka membutuhkan pemimpin baru. Saudara bungsu Nathan Rothschild, yaitu James Rothschild, di Paris menjadi komandan utama dinasti keluarga. Bagi James, tekanan untuk menjadi Rothschild sangat besar. Sementara obligasi pemerintah dan pembiayaan perang tetap menjadi bisnis yang menguntungkan bagi keluarga, persaingan semakin ketat, sehingga mengurangi keuntungan mereka. Untuk membawa keluarganya ke kejayaan baru, dia mencari keunggulan baru. Saudara bungsu Nathan, yaitu James, dia tidak terlalu menuruti kehendak Nathan dibandingkan dengan 3 saudara lainnya. James adalah setara dengan Nathan dalam hal intelektual dan temperamental, dan dia juga memiliki keuntungan karena memiliki pendidikan yang lebih baik. Meskipun mengakui kepemimpinan Nathan, James kurang menunjukkan rasa hormat. James Rothschild segera mengalihkan pandangannya pada industri baru yang sedang berkembang, yaitu kereta api. Pada awal 1800-an, Eropa menyaksikan ekspansi kereta api yang cepat. Dimulai dengan jalur Stockton ke Darlington di Inggris pada tahun 1825. Kereta api merevolusi transportasi, mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan perdagangan, dan merombak lanskap, akhirnya menghubungkan kota-kota besar dan wilayah-wilayah di Eropa. Sepanjang tahun 1840-an, Rothschild memberikan pembiayaan untuk banyak usaha kereta api, meraih keuntungan substansial dari komisi dan perdagangan obligasi serta saham kereta api. Keluarga Rothschild cerdik dengan uang mereka.
were clever with their money. They often use other people's money to reduce their own risks. Mereka sering menggunakan uang orang lain untuk mengurangi risiko mereka sendiri. James Rothschild memainkan peran besar dalam apa yang dikenal sebagai sindikat di Prancis pada waktu itu. Remains at the heart of the family business and generates the funds that are then invested in assets that are in increasing demand. Pada saat ini, keluarga Rothschild lebih dari sekadar banker, tetapi bank tetap menjadi jantung bisnis keluarga dan menghasilkan dana yang kemudian diinvestasikan dalam aset-aset yang semakin dibutuhkan, seperti metalurgi, pertambangan, dan lainnya. Sementara keuntungan untuk rumah Rothschild terus mengalir, masyarakat umum berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan miskin tetap sangat mencolok. Para industrialis pada masa itu adalah orang-orang yang berorientasi pada diri sendiri, berusaha untuk menghasilkan kekayaan besar secepat mungkin, bahkan jika itu berarti melanggar batasan apa yang harus mereka lakukan. To make large fortunes as quickly as possible, even if it means pressing the envelope. Setelah mengalami kekalahan berturut-turut dalam perang, pada tahun 1840-an, pemerintah Prancis menyadari bahwa mereka terjerat hutang yang sangat banyak sehingga ekonomi negara berada di tepi jurang, menyebabkan rakyat Prancis semakin merasa resah terhadap pemerintah dan para finansier yang mendukung mereka. Dalam hitungan hari, Bank Rothschild di Prancis mendekati titik krisis. Sebagai kepala Bank Prancis, James sangat putus asa untuk menyelamatkan lembaganya. Dia beralih kepada keponakannya di London, yaitu Lionel, putranya Nathan Rothschild, untuk meminta bantuan. Revolusi Prancis membawa rumah mereka di Wina dan Paris ke ambang kebangkrutan, memaksa mereka yang ada di London untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, bisnis perbankan keluarga Rothschild telah ada selama hampir 2 generasi. By then, the Rothschild family's banking business had been around for almost 2 generations. Bagi Lionel, menyelamatkan cabang pamannya adalah risiko yang signifikan dengan kemungkinan kerugian. Namun, baginya, persatuan keluarga adalah yang terpenting. Bank Londonnya mengatur pinjaman untuk menyelamatkan bank pamannya dari kebangkrutan. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Lionel percaya pada prioritas keluarga, tetapi dia juga merasa berkewajiban untuk membantu dan memperbaiki keadaan orang-orang dari etnis atau komunitasnya. Lionel percaya bahwa untuk mengatasi prasangka masyarakat terhadap etnisnya, sangatlah penting untuk terlibat dalam pemerintahan. Lionel had a lot of money, so he used the money to buy a lot of press to help him get elected. Dia memiliki banyak uang, jadi dia menggunakan uang itu untuk membeli banyak media untuk membantunya terpilih. Pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar pembatasan terhadap orang Yahudi Inggris telah dihapuskan. Parlemen mengesahkan undang-undang yang memungkinkan seorang Yahudi duduk di dewan pada bulan Agustus 1847. Lionel de Rothschild mencalonkan diri sebagai kandidat liberal untuk kota London dan dia terpilih. Namun ada masalah untuk dilantik sepenuhnya sebagai anggota dewan, dia harus mengucapkan sumpah kepada kitab suci, tetapi Lionel menolak dan bersikeras bahwa dia hanya akan bersumpah di atas perjanjian lama. Menjadi bagian dari pemerintahan adalah monumental bagi keluarga Rothschild. Saat James Rothschild menua, Lionel secara bertahap mengambil peran sebagai patriarki keluarga. Namun, yang tidak disadari Lionel adalah bahwa meskipun keluarga Rothschild tetap unggul di Eropa, sebuah kekuatan perbankan baru muncul, siap untuk menantang dominasi mereka. Keberhasilan awal Rothschild sebagian besar disebabkan oleh informasi, kecerdasan, dan pengetahuan. Junius Morgan adalah seorang bankir Inggris dari firma perbankan dagang George Peabody & Company. Pada tahun 1864, setelah Peabody pensiun, Junius mengambil alih kendali firma tersebut. Junius Morgan selalu memiliki aura yang sangat dewasa. Dia adalah tipe orang muda yang terlihat sudah berumur, yang membuat para finansier tua merasa nyaman. Dia serius, profesional, dan selalu menguasai emosinya. Junius Morgan memahami bahwa untuk bermain di liga besar, dia perlu menjelajah ke pembiayaan pemerintah. Dan bagi seorang bankir di tahun 1800-an, tidak ada yang menawarkan lebih banyak peluang selain perang. Pada tahun 1867, Prancis mencoba membeli Luxembourg dari Belanda,
namun Prusia menentang langkah tersebut yang menyebabkan meningkatnya ketegangan. Otto von Bismarck, Kanselir Prusia, seorang militer yang terkenal tanpa ampun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada 19 Juli 1870, Napoleon III menyatakan perang terhadap Prusia. Deklarasi ini sangat sesuai dengan aspirasi Bismarck untuk perang yang akan memperkuat penyatuan Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. Sejak awal, Bismarck selalu memiliki temperamen yang liar dan sangat sulit baginya untuk mengendalikan diri. Dia memiliki dua sisi, yaitu kecerdasan yang jernih dan ketepatan yang luar biasa. Kombinasi antara keliarannya dan kecerdasannya mendorongnya untuk melakukan pelarian, berlebihan dalam hal minuman, duel, atau anggar. Had a wild temperament, and it was very difficult for him to rein it in. He had these two sides, a clear intellect and tremendous precision. Bismarck selalu ingin bertarung untuk membuktikan kejantanannya. Dia terlihat seperti banteng yang mengamuk. Setelah mendanai perang selama 1 abad, keluarga Rothschild memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksi apakah suatu negara akan menang atau kalah. Mereka tidak percaya bahwa Prancis akan mampu mengalahkan Otto von Bismarck yang tangguh, dan tidak masuk akal untuk meminjamkan uang kepada Prancis. Sementara rumah perbankan besar seperti Rothschild dan Baring menghindari meminjamkan uang kepada pemerintah Prancis, Junius Morgan melihat ini sebagai peluang seumur hidup. Bagi dia, yang penting bukanlah apakah Prancis bisa memenangkan perang, tetapi apakah Prancis bisa membayar kembali pinjaman. Dia dengan cepat memahami bahwa bahkan jika Prancis kalah, ketahanan ekonomi negara tersebut memastikan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Meskipun politik Prancis sangat tidak stabil saat itu, ekonomi Prancis sangat terdiversifikasi dan yang terpenting, mereka memiliki sistem pemungutan pajak yang sangat efisien. The French economy was very diversified, and more importantly, it had a very efficient tax collection system. Melalui sindikatnya, Junius Morgan mengumpulkan lebih dari 10 juta pound untuk tentara Prancis. Sebagai seorang bankir Amerika, dia juga memberikan akses kepada pemerintah Prancis untuk membeli senjata Amerika. Perang tersebut berakhir dengan kemenangan telak bagi Jerman. Konflik ini diakhiri dengan perjanjian Frankfurt pada tahun 1871 yang mengakibatkan kerugian wilayah yang signifikan bagi Prancis dan proklamasi Kekaisaran Jerman di Aula Cermin di Istana Versailles. Ketika perang berakhir, Prancis yang kalah tidak menolak membayar pinjaman seperti yang diperkirakan oleh Bismarck, melainkan mereka melunasi obligasi tersebut pada tahun 1873. Sebagai hasilnya, Junius Morgan memperoleh keuntungan besar dari peluang ini. Pinjaman tersebut memberinya keuntungan besar sebesar 1,5 juta pound, yang sangat meningkatkan modal firmanya dan mendorongnya ke jajaran atas dalam pembiayaan pemerintah. Sekarang, House of Morgan telah menjadi kekuatan yang tangguh di bidang keuangan. Sementara Junius Morgan berusaha untuk membangun dinasti perbankannya, House of Rothschild menghadapi tantangan yang semakin besar setelah kematian James Rothschild pada tahun 1868. Generasi muda Rothschild menjadi semakin terpecah. Untuk membangun kembali prestis mereka melihat keluar Eropa, berinvestasi besar-besaran di luar negeri, mengalokasikan 37% portofolio mereka ke Mesir, dan mendanai jalur kereta api India. Namun, untuk benar-benar mengulang kesuksesan masa lalu mereka membutuhkan pasar yang lebih luas. Saat kerajaan-kerajaan lama memudar, muncul sebuah kekaisaran baru yang lebih besar dan lebih kuat daripada yang pernah ada di dunia. Dari tahun 1850-an hingga 1870-an, Amerika mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh revolusi industri, ekspansi ke arah barat, dan penyelesaian jalur kereta api transkontinental pada tahun 1869. Era ini menyaksikan kebangkitan raja-raja industri seperti Cornelius Vanderbilt di bidang perkereta-apian, Andrew Carnegie di bidang baja, dan John D. Rockefeller di bidang minyak yang akhirnya membentuk Standard Oil. Para taipan ini mengubah bisnis Amerika, memperkenalkan inovasi dan struktur organisasi baru. The reason the United States is the leading economy in the world is because of the work of entrepreneurs. Cerita tentang Amerika bukan hanya cerita tentang para patriot yang membantu membangun demokrasi, tetapi juga tentang para pengusaha yang menciptakan industri-industri yang mendorong Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia bebas. Selama bertahun-tahun,
Rothschild meremehkan Amerika, menganggapnya sebagai tanah para gila. Namun, melihat kebangkitan House of Morgan dan munculnya Wall Street sebagai pusat keuangan global yang baru, House of Rothschild mulai mengejar lebih banyak peluang bisnis. Dan tidak ada yang menawarkan peluang lebih baik daripada saat darah berceceran di jalanan. Untuk Amerika, hari itu tiba pada 9 Mei 1893. Setelah beberapa dekade booming di pasar kereta api, industri ini yang dilanda ekspansi berlebihan dan pembangunan berlebihan tiba-tiba runtuh, menghasilkan salah satu depresi terburuk dalam sejarah yaitu Panic of 1893. Presiden Grover Cleveland bertekad untuk mempertahankan standar emas dan menolak terlibat dalam kebijakan fiskal ekspansioner seperti pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Dollar was not the main global currency. The British pound was. President Cleveland felt that to maintain the credibility of the US government, saat itu, dolar AS bukanlah mata uang global utama, melainkan pound Inggris. Presiden Cleveland merasa bahwa untuk menjaga kredibilitas pemerintah AS, dia harus mempertahankan konvertibilitas dolar ke emas. Pemerintah Cleveland hampir kehabisan cadangan emas, sehingga ia memanggil JP Morgan untuk mendapatkan bantuan. Pada masa itu, di akhir tahun 1800-an, Junius Morgan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menjadikan JP Morgan sebagai kepala House of Morgan. Pemerintah federal hanya beberapa hari lagi akan kehabisan cadangan emas. Morgan memahami bahwa hasilnya akan menjadi bencana bagi negara muda tersebut dan bagi kerajaannya sendiri. Dia tahu ada satu keluarga yang memiliki akses ke jumlah emas yang besar dan bisa membantu pemerintah federal, yaitu House of Rothschild. Selama 3 dekade terakhir, Rothschild telah secara strategis berinvestasi dalam operasi penambangan emas dan perak. Kepentingan mereka dalam penambangan emas tumbuh pesat, terlebih lagi banyak masalah obligasi yang ditangani oleh Rothschild selama periode ini terkait dengan penerapan standar emas oleh penerima. JP Morgan mengumpulkan 65 juta dolar dengan mengeluarkan obligasi pemerintah dan menggunakan uang tersebut untuk bernegosiasi dengan Rothschild, membeli 3,5 juta ons emas untuk Federal Reserve. I really like doing business with the government. Why? Because governments usually pay back their debts, and they can always collect more taxes if needed. Saat itu, bank sangat suka berbisnis dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah biasanya membayar kembali utangnya, dan mereka selalu bisa mengumpulkan lebih banyak pajak jika diperlukan. Kerjasama antara Morgan dan Rothschild menjadikan penawaran obligasi mereka sebagai salah satu investasi yang paling dicari. Obligasi emas terjual habis dalam 30 menit ketika ditawarkan kepada publik. Amerika memasuki panggung dunia sebagai kekaisaran baru yang menyaingi setiap kekaisaran dalam sejarah dunia. Sebuah kekuatan super. Sementara Rothschild berhasil memperluas jangkauan bisnis mereka di Amerika dan di seluruh dunia. Pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, kekaisaran-kekaisaran tua di Eropa menuju pertarungan besar lainnya. Pada awal tahun 1900-an, ketegangan di antara kekuatan-kekuatan Eropa mencapai titik didih yang dipicu oleh persaingan imperial, pembangunan militer, dan aliansi yang kompleks. Meskipun jalur menuju perang mengancam bisnis dengan potensi bencana, House of Rothschild melihat peluang untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya ketegangan. Pemimpin Bank Rothschild London adalah Natty Rothschild. To spend more on their militaries. For that, they needed money. Dia menganjurkan agar pemerintah Inggris memperluas kemampuan angkatan lautnya. Banyak negara Eropa mulai mengeluarkan lebih banyak dana untuk militer mereka, dan untuk itu mereka membutuhkan uang. Namun, Rothschild tidak menyadari bahwa perang yang akan segera terjadi akan lebih brutal dan mematikan daripada perang manapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria, Hongaria, Eropa sekali lagi terjun ke dalam perang besar-besaran. We don't want to be ruled by the Austro-Hungarian Empire. That's an old, tired, imperialistic structure. We are our own. Lihatlah Serbia. Orang Serbia mengatakan bahwa mereka tidak ingin diperintah oleh kekaisaran Austro-Hongaria yang tua dan lelah. Sebuah struktur imperialistik. Kami adalah negara kami sendiri. Orang Serbialah yang membunuh Archduke Ferdinand dan istrinya, Sophie. Dan tentu saja, itulah pemicu yang memulai seluruh konflik ini. Perang ini diwarnai dengan perang parit,
persenjataan baru, dan menghasilkan korban massal dengan perkiraan 10 juta tentara dan 7 juta warga sipil tewas. Untuk pertama kalinya, anggota keluarga Rothschild bersekutu dengan pihak-pihak yang berlawanan. Meskipun Rothschild bertahan dari Perang Dunia Pertama dan bahkan mendapatkan keuntungan dari pendanaan perang, skala operasi mereka dibayangi oleh dinasti perbankan yang berkembang di Amerika, House of Morgan, yang kini dipimpin oleh putra JP Morgan, yaitu Jack Morgan. Bank Morgan berfungsi sebagai lembaga keuangan utama bagi pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dunia Pertama, mengumpulkan dana melalui obligasi perang dan memberikan pinjaman penting kepada sekutu-sekutu Eropa. Pada tahun 1935, Jewish Chronicle menyatakan dengan mungkin sedikit rasa lega bahwa masa kejayaan Rothschild sedang memudar. Generasi Rothschild yang paling berbakat secara intelektual mengabaikan bisnis keluarga. Setelah Perang Dunia Pertama, House of Rothschild menemukan dirinya dalam keadaan kacau. Generasi Rothschild yang paling berbakat secara intelektual mengabaikan bisnis keluarga. Setelah Perang Dunia Pertama, House of Rothschild menemukan dirinya dalam keadaan kacau, dan berbagai divisi perbankan mengejar tujuan yang berbeda serta menjadi lebih terintegrasi di negara-negara tempat mereka beroperasi. Pada saat yang sama, Eropa mengalami gelombang sentimen antisemit yang dipicu oleh kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Keluarga Rothschild, sebagai bankir Yahudi yang terkemuka, menghadapi pengawasan dan permusuhan yang semakin meningkat. Di Jerman, setelah kekalahan negara tersebut, bangsa ini mengalami salah satu kemerosotan ekonomi terburuk. Seorang pemimpin baru memanfaatkan kemarahan publik Jerman dan dengan cepat naik ke posisi kanselir. Kenaikannya ke tampuk kekuasaan membawa masalah besar bagi House of Rothschild, terutama cabang perbankan Jerman mereka. Pada tahun 1939, hanya 21 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, perang terbesar dalam sejarah manusia meletus. Pada musim semi tahun 1940, Hitler memenangkan kemenangan demi kemenangan. Denmark dan Norwegia dengan cepat jatuh di bawah pendudukan. Selanjutnya, tentara Jerman melintasi Belanda dan Belgia. Eropa membuat perlawanan putus asa di Prancis, namun itu tidak sebanding dengan kekuatan lapis baja dan udara Jerman. Pada bulan Juni, Hitler sudah berada di Paris. Inggris menjadi target Jerman berikutnya. Jika Hitler menguasai Eropa, House of Rothschild akan menghadapi kehancuran yang pasti. Sementara beberapa anggota keluarga Rothschild terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap pendudukan Nazi. Banyak orang melarikan diri dari Eropa untuk menghindari penganiayaan, mencari pengasingan di negara-negara yang lebih aman. Ketika tank Jerman memasuki Paris pada tahun 1940, keluarga Rothschild dari Prancis berada dalam bahaya besar. Orang-orang yang lebih tua, seperti Edward, Robert, dan Maurice, berhasil melarikan diri. Mereka berakhir di Amerika Serikat atau Inggris melalui berbagai jalur dan perhentian. Akibatnya, keluarga tersebut mengalami kerugian finansial dan pribadi yang signifikan karena aset mereka disita dan properti mereka dikonfiskasi. Jenderal Eisenhower memberitahu saya bahwa pasukan Jerman telah menyerah kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bendera-bendera kebebasan berkibar di seluruh Eropa. Strategy of the Rothschilds. They worked closely with the government to finance big projects. Seiring dengan semakin terpecahnya dinasti Rothschild, Rothschild dari London mengambil tantangan untuk membangun kembali dan menentukan arah baru bagi N.M. Rothschild & Sons. Keunggulan kompetitif inti mereka tetap pada pembiayaan pemerintah. Ini juga telah menjadi strategi inti keluarga Rothschild. Mereka bekerja erat dengan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek besar. Keluarga Rothschild percaya bahwa selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah negara-negara kuat, bisnis mereka akan selalu berjalan baik. Alih-alih bertujuan untuk ekspansi, Rothschild mempertahankan model bisnis mereka sebagai klub pribadi yang membiayai kalangan elit sambil menghindari pengawasan publik. Pada tahun 1970-an, seorang calon mogul media mencari bantuan dari N.M. Rothschild. Beginning to his life as a child, and most of his family were wiped out in the Holocaust. I think the experience of extreme poverty. Namanya adalah Robert Maxwell. Maxwell bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, ia bekerja untuk intelijen Inggris dan kemudian masuk ke industri penerbitan.
Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Maxwell mengakuisisi beberapa perusahaan penerbitan Inggris, termasuk Pergamon Press dan Mirror Group Newspapers. Maxwell memiliki masa kecil yang traumatis, di mana sebagian besar keluarganya tewas dalam Holocaust. Sepertinya pengalaman kemiskinan yang ekstrim dan kesulitan besar telah membuatnya terluka seumur hidup. Meskipun begitu, dia tidak terlalu khawatir diabaikan, tetapi untuk memperluas bisnisnya, dia membutuhkan banyak uang. Jenis uang yang hanya bisa diberikan oleh kekuatan besar seperti Rothschild. Pada 1980-an, investasi Maxwell tampaknya berjalan baik, tetapi masalah mulai muncul di dalam keluarga Rothschild. Lord Victor Rothschild dan putranya, Jacob, berada di satu sisi bertentangan dengan sepupu mereka, yaitu Sir Evelyn de Rothschild. Pada saat itu, dunia perbankan sedang banyak berubah. Bank-bank besar mengakuisisi yang lebih kecil, menciptakan bank mega, dan muncul cara baru untuk menghasilkan uang seperti derivatif dan opsi. Pada 1980-an, alat-alat baru ini membantu bank menghasilkan lebih banyak uang dan juga membantu mereka mengelola risiko dengan lebih baik. Jacob Rothschild percaya bahwa bank harus beradaptasi dengan strategi korporat modern dan mengejar ekspansi agresif. Sir Evelyn, yang memimpin Rothschild & Sons, menegaskan bahwa memodernisasi struktur kepemilikan berisiko merusak kontrol absolut keluarga. Ia bersikeras bahwa Bank Rothschild harus selalu dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Rothschild, bahkan jika itu menuntut pengorbanan jangka pendek. Namun, drama keluarga segera menjadi perhatian yang lebih kecil dibandingkan skandal besar yang meletus mengancam reputasi Rothschild. Penerbit surat kabar, jutawan Robert Maxwell tewas. I feel that possibly the line between suicide and an accident is less clear-cut. Dia hilang dari kapal pribadinya pagi ini saat berlayar di lepas pantai Kepulauan Canary. Pada awal 1990-an, terungkap bahwa Maxwell menyalahgunakan ratusan juta dari dana pensiun karyawannya untuk mempertahankan perusahaannya dan gaya hidup mewahnya. Dari kasus tersebut dapat terlihat mungkin batas antara bunuh diri dan kecelakaan tidak sejelas yang kita bayangkan. Kematian misterius Maxwell pada tahun 1991 setelah menghilang dari kapalnya di dekat Kepulauan Canary mendorong penyelidikan atas pelanggaran keuangan yang dilakukannya. Sementara keterlibatan Rothschild dalam kematian Maxwell masih tidak jelas, peristiwa ini mencoreng reputasi mereka. Namun, bagi Sir Evelyn de Rothschild, skandal ini menegaskan keyakinannya tentang kebutuhan bank akan kehati-hatian dan privasi. Namun, N.M. Rothschild hanyalah puncak dari warisan Rothschild yang luas. Pada tahun 2023, keluarga Rothschild mendiversifikasi kepentingannya di berbagai sektor, melampaui tradisi perbankan. Usaha mereka mencakup perbankan investasi, manajemen kekayaan dan aset, ekuitas swasta, dan filantropi. Lembaga perbankan asli di Paris, Frankfurt, Wina, London, dan Naples yang pernah menjadi dasar dari dinasti perbankan Rothschild telah beradaptasi dengan lanskap keuangan yang berkembang. Sementara perbankan masih menjadi pusat, pengaruh keluarga sekarang meresap ke dalam berbagai layanan keuangan. Sepanjang sejarah, keluarga Rothschild seringkali tidak ragu untuk menghasilkan lebih banyak uang. But when it comes to maintaining family legacy, they were able to let go of those opportunities. Tetapi ketika menyangkut mempertahankan warisan keluarga, mereka mampu melepaskan peluang tersebut. Pandangan jangka panjang semacam ini dihormati, namun juga menakutkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan upload. Terima kasih banyak telah menonton.